Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dalam kerja dakwah ini, kata ulama kita, yang paling penting adalah kerjanya. Dalam kerja dakwah ini yang paling penting adalah kerjanya, bukan hasilnya. Berbeda dengan kerja dunia. Kalau kerja dunia yang penting itu hasilnya. Kalau boleh kita kerja duduk-duduk di ruang yang ber-AC, hanya teken tanda tangan cair ratusan juta. Kata ulama kita, kalau ada kerja cari macam ini, karena yang ditengok ini adalah hasilnya. Akan tetapi kerja dunia, kerja akhirat ini, kerja agama ini, yang Allah SWT inginkan dari kita adalah kerjanya. Bapak hadirin yang mulia, mujahadahnya yang Allah Ta'ala inginkan. Rumus kerja dakwah ini adalah kesusahan kita, letih-letih kita, capek-capek kita, inilah yang Allah Ta'ala inginkan. Barang siapa yang bermujahadah di jalanku, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan-jalan hidayah. Jadi yang paling penting adalah kerjanya. Dan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini menginginkan kesungguhan. Semua kita ini hadirin yang mulia paham kerja dakwah ini. Seperti kita mau memasak, kita siapkan alat-alat masak kita. Kita siapkan bahan yang mau kita masak. Semua kita paham kerja. Akan tetapi Allah SWT ingin lihat kesungguhan dari kita, hadirin yang mulia. Allah tidak melihat siapa kita, apakah kita orang baru, apakah kita orang lama. Allah SWT tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang enggak sungguh-sungguh, siapa yang suci, siapa yang kotor, siapa yang pura-pura, siapa yang betulan. Allah Ta'ala tahu. Maka kita lihat dalam hati kita, tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ambil kerja-kerja agama. Bersedia insyaallah, Pak. Hadirin yang mulia, selagi kita usahakan dakwah, maka kita akan menjadi baik. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah SWT, wahai Allah, siapakah umat yang terbaik? Maka Allah katakan umat yang terbaik adalah umat akhir zaman. Umat akhir zaman ini start ibadahnya belakangan, tapi masuk surga lebih awal. Umat-umat terdahulu mereka ini, hadirin yang mulia, tanggung jawab kenabian ini hanya diberikan kepada para nabinya saja. Sedangkan umat-umatnya, kaum-kaumnya hanya ibadah saja. Maka kata ulama kita, ibarat jalan dia engklek Pak, satu kaki. Wajarlah kita lebih awal masuk ke dalam surga. Engklek satu kaki ini ibaratkan mereka hanya ibadah saja tanpa adanya dakwah. Tetapi kita Bapak yang dimuliakan Allah SWT, kita ini adalah umat dakwah dan umat ibadah, satu paket yang tak bisa dipisahkan. Dan kita hadirin yang mulia, keluar ini bukan hanya untuk tanggung jawab ini saja. Sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat yang terbaik yang dilahirkan untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan manusia umat ini kepada maksiat kepada Allah taala. Banyak fadilah-fadilah yang Allah kasih, Pak. Maulana Ilyas katakan, orang yang keluar di jalan Allah ini ibarat satu subhanallah yang dia ucap, maka Allah SWT pahalanya seperti sebuah gunung Uhud, hadirin. Satu subhanallah pahalanya sebuah gunung Uhud, dikalikan 700.000 kali lipat lagi, Bapak yang mulia. Sering kita dengar malaikat-malaikat mampu untuk menghitung daun-daun yang ada di bumi ini, bahkan di dasar lautan. Malaikat mampu untuk menghitung butir-butir pasir di pantai, di gurun.
Malaikat mampu untuk menghitung rintik-rintik hujan, hujan gerimis, hujan deras, mampu malaikat menghitung. Akan tetapi hadirin mulia, pahala orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ini malaikat tak mampu Pak untuk menghitungnya. Subhanallah. Seandainya air laut dijadikan sebagai tintanya, daun-daun sebagai kertasnya, ranting-ranting yang ada di permukaan dunia ini sebagai penanya, belum cukup lagi menuliskan pahala orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kali baginda Nabi SAW telah membayan hidayah sahabat bertepatan dengan hari Jumat. Sering kita mendengar kisah ini, yakni sahabat Abdullah bin Rawahah. Ketika hari Jumat dia telah dibayan hidayah oleh Nabi SAW, akan tetapi Abdullah bin Rawahah ini menunda Pak, menunda keberangkatan dia untuk bersama rombongan jemaah yang telah dibayan hidayah tadi pagi. Penundaan Abdullah bin Rawahah ini bukan karena penundaan seperti kita hari ini. Kalau kita hari ini menunda-nunda nisab kita, bukan karena cinta kita kepada agama, tetapi karena janji-janji kepada dunia. Hadirnya menunda kita untuk keperluan-keperluan dunia kita. Tapi sahabat Abdullah bin Rawahah, dia menunda keyakinan yang ada dalam diri sahabat Abdullah bin Rawahah ini. Seandainya kalau sudah dibayan hidayah, nggak yakin lagi dia bakal hidup Bapak hadirin mulia, maka dia tunda setengah hari. Dia sholat bersama Nabi bertepatan hari Jumat, sholat di belakang Nabi. Ketika Nabi salam ke kanan, ketika Nabi salam ke kiri, dilihatnya Abdullah bin Rawahah belum berangkat. Maka ditanyakan oleh Nabi SAW, wahai Abdullah bin Rawahah, kenapa engkau belum lagi berangkat sedangkan jemaah telah berangkat? Maka kata Abdullah bin Rawahah, hadirin mulia, wahai Rasulullah, saya telah siapkan satu ekor kuda yang cepat, tercepat Pak di seluruh Arab. Saya akan mendapati jemaah dan saya akan mendapati sholat untuk terakhir kalinya wahai Rasulullah bersama engkau. Ini Pak penundaan sahabat yang ditundanya berasa cinta kepada Allah Rasulullah SAW. Berbeda Pak dengan kita hari ini. Kita beralasan Pak, banyak alasan kita. Diuzuli pun Pak kita kadang, Masya Allah. Kita lebih senang lagi dengan kehidupan sementara ini daripada kebahagiaan yang abad dan abada di akhirat, yang Allah janjikan hadir yang mulia. Yang kenikmatan dunia ini hanya 1% saja. 99% ini disifat Allah SWT nanti Pak di akhirat. Tahap awal kita akan mendapatkan kebahagiaan ini Pak. Kesenangan ini adalah kematian nanti merupakan hari raya bagi orang-orang beriman. Maka orang-orang iman ini, ahlul iman ini cinta dengan kematian. Kita semua niat mau mati syahid, akan tetapi persentase kegiatan kita lebih banyak lagi untuk urusan dunia yang sementara daripada urusan akhirat. Ini banyak-banyak istighfar kita Bapak hadirin yang mulia. Pingin mati syahid, husnul khotimah, tapi kegiatan kita hari-hari lebih banyak lagi persentasenya untuk urusan dunia daripada urusan agama. Ini tidak akan datang hadirin. Maka Bapak hadirin mulia, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah bin Rawahah, ketahuilah setengah harinya engkau tertinggal dengan jemaah telah dibayan hidayah tadi pagi, maka tertinggal engkau masih surga selama 500 tahun hadirin yang mulia. Maka Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah ada amalan yang bisa menyamai orang yang keluar dari jalan Allah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya diam Bapak hadirin mulia. Wahai Rasulullah, apakah ada amalan yang bisa menyamai pahala orang yang keluar di jalan Allah? Nabi ditanya 2 kali tetap diam. Sehingga yang ketiga kali ditanya, wahai Rasulullah, apakah ada amalan yang bisa menyamai orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, tidak ada Bapak hadirin mulia. Tidak ada. Seandainya engkau sholat
lambat sampai orang yang berangkat itu pulang. Engkau sedekahkan hartamu, bahkan harta penduduk dunia ini engkau sedekahkan untuk menyamai orang yang keluar setengah hari, belum bisa lagi menyamai orang yang keluar setengah hari di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masukkan Pak keyakinan ini ke dalam hati kita. Tanamkan ke dalam hati kita ini sifat ihtisab, yakin dan harap akan janji-janji Allah. Cepat atau lambat pasti sampai kepada janji yang tujuh. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau bantu agamaku, kata Allah, aku akan tolong kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan Allah SWT kokohkan langkah-langkah kaki kita terhadap musuh-musuh kita. Hadirin, musuh kita adalah musuh manusia adalah hawa nafsu dan setan laknatullah alaih. Maka Bapak hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar ganjaran orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ghadwatun fi sabilillah aw rakhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Sepagi atau sepetangnya orang yang berada di jalan Allah SWT ini lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Tapi kita kadang tak mau. Bapak hadirin yang mulia, Bapak hadirin yang mulia, perlu kita camkan, perlu kita pahami, perlu kita yakini bahwasanya dalam menjalankan kerja dakwah ini yang terpenting, yang paling penting itu adalah penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Penerimaan Allah, qabuliyat ini yang penting. Penerimaan Allah SWT kepada kita. Maka niat kita, semua yang kita niatkan ini, kita keluar ini semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT, mengharap kasihan belah kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada kita, Bapak hadirin yang mulia, tetapi kitalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikut tak ikut dalam usaha dakwah ini tidak mengurangi, Pak, tidak menghambati majunya usaha ini terus. Kalau kita ikut, kita akan maju terus, Bapak hadirin yang mulia. Kalau kita enggak ikut, kita akan mundur terus, ketinggalan, Bapak hadirin mulia. Maka jangan pernah dalam hati kita ini merasa kita ini dibutuhkan dalam kerja dakwah ini, Bapak Ibu. Bukti Allah tak butuh kepada kita, bahkan kepada para nabi-nabi. Allah tak berhajat sedikit pun juga dengan menjalankan kerja dakwah ini. Mudah bagi Allah SWT untuk menjadikan manusia ini bertaat kepada Allah Ta'ala. Malam hari dalam keadaan beriman, sore dalam keadaan kafir, bisa Allah buat. Atau sebaliknya, malam hari kafir, sore hari dalam keadaan beriman pun bisa Allah buat. Enggak butuh nabi-nabi, enggak butuh kita, Bapak hari yang mulia. Buktinya apa hadirin? Silih berganti hari ini Allah Ta'ala telah gunakan kita, Bapak hari mulia. Dulu kita lihat banyak orang yang telah dipilih 4 bulan, 40 hari. Hari ini sudah tidak bersama-sama kita lagi, hadirin yang mulia. Di mana mereka hadirin? Inilah bukti silih berganti. Dulu semangat, tahu-tahu hilang. Kata kawan-kawan kita muntaber, Pak, mundur tanpa berita. Apalagi melihat hari ini kecepatan usaha dakwah ini semakin tinggi, Pak. Udah levelnya itu udah level atas dia. Enggak ada lagi batasan lagi, Pak. Enggak ada nisab, kata ulama kita. Maka kita ini jangan hitung-hitung apa yang kita sudah buat. Yang kita buat ini kita berharap saja bagaimana Allah telah terima pengorbanan kita ini, hadirin yang mulia. Karena kalau ditolak oleh Allah Ta'ala akan sia-sia, Bapak hadirin yang mulia. Udah capek-capek keluar, capek-capek bawa duit, pisah-pisah tinggalkan kerja dunia, tahu-tahu ditolak oleh Allah Ta'ala, hadirin mulia. Maka kita berharap saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala terima kita, hadirin yang mulia. Penerimaan Allah SWT yang penting ini. Sering kita mendengar kisah seorang pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing. Pelacur ini pekerjaan yang hina, anjing ini binatang yang hina. Akan tetapi karena memberi minumnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa pelacur itu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pelacur ini dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Ghazali juga hadirin mulia, sering kita dengar masuk surganya beliau bukan karena mengarang kitab, menulis kitab, tetapi karena ikram kepada seekor lalat yang sedang meminum tinta Pak, di ujung penanya Imam Ghazali ini. Sebab inilah Imam Ghazali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.